berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk, dipegangnya tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian terkasih dalam Yesus Kristus, hidup memang ada ujung-ujungnya. Ada ujung yang sedih, ada ujung yang senang, ada ujung kegagalan, ada ujung keberhasilan. Dan itu terjadi karena kita berusaha. Kalau kita tidak berusaha, ya tidak ada kegagalan atau keberhasilan, kesedihan ataupun kesenangan. Kalau mau aman, ya tidak berbuat apa-apa saja. Orang yang tidak pernah jatuh adalah orang yang tidak pernah memanjat atau naik. Ya. Dengan demikian, hidup selalu ada resiko dan kita harus siap. Maka tidak ada jalan lain kecuali harus berjuang, apapun resikonya. Kalau tidak berjuang, apa mau diam saja? Orang diam tidak dapat apa-apa, tidak memperoleh apa-apa. Karena itu, apapun risikonya, ya kita harus berjuang. Dan dengan demikian, ada kemungkinan dalam perjuangan gagal atau berhasil. Tetapi ketika gagal, apakah lalu hidup itu berhenti? Ya tidak. Selama kita masih hidup masih berproses sampai di akhir hayat, baru proses itu berhenti. Jadi ada jatuh bangun dalam kehidupan seseorang. Dan apa yang diharapkan selalulah yang baik. Dan dengan demikian mulai dari keyakinan. Seorang perempuan tadi dalam bacaan Injil ada keyakinan. Kalau aku menyentuh jubahnya saja, aku pasti sembuh. Itulah keyakinannya. Maka di antara orang banyak, dia yang desel-desel, dia yang cari
cari tempat ya untuk bisa menjamak jumlah Yesus. Dan memang perjuangannya tidak sia-sia, karena Yesus menanggapi apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi harapannya. Begitulah iman harus ditindaklanjuti dengan perjuangan. Dan orang yang berjuang selalu adalah orang yang berharap akan yang baik. Karena itu Yesus juga memberikan peneguhan pada orang itu, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka dari situ di sini ada 3 keutamaan Kristiani, begitulah disebut, yaitu iman, harapan, dan iman, harapan, dan kasih. Dengan demikian, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti halnya ini tadi sebetulnya cerita sisipan perempuan yang pendarahan 12 tahun tadi. Sisipan atas cerita anak kepala rumah ibadah yang dinyatakan telah mati. Tapi kepala rumah ibadah itu yakin kalau Yesus menjamahnya dia pasti hidup. Dan begitulah yang terjadi. Yesus mempunyai keyakinan yang tidak lazim. Ketika orang banyak menganggap bahwa anak kepala rumah ibadah itu sudah mati, ia berkeyakinan bahwa ia hanyalah tidur, tidak mati. Tentu saja orang yang berkeyakinan berseberangan akan selalu menganggap aneh, sehingga Yesus pun ditertawakan oleh mereka. Ada kalanya juga demikian. Ketika orang berjuang, mungkin orang lain gak akan bisa memahami, bahkan merasa aneh, lalu menertawakan. Gelem-geleme aneh, gak masuk akal lah, dan lain sebagainya. Jangan mimpi dan lain sebagainya. Tetapi di dalam iman kita harus selalu berkeyakinan bahwa apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Barangkali Pak Dito juga merasa demikian. Biaya untuk sekolah niku segede apa kathah, Pak? Segede bukan suatu hal yang tapi pasti banyak dan terus menerus mengeluarkan orang leren ya sisil yang terima duit maksudnya pasti banyak nggak usah ditotal, nggak usah. Yang penting sekarang sudah berhasil. Dan itu bisa menyembuhkan, itu bisa memberi semangat atas semua perjuangan yang telah diraih selama ini. Emang keberhasilan, kesembuhan, dan segala rahmat yang kita terima itu adalah upah, itu adalah hasil, dan itu bisa menghapus seperti yang dikatakan di dalam kitab Mazmur, bahwa Allah akan mengubah setiap air mata dari pipi mereka. Di dunia ini kita berjuang barangkali sampai
mengalami kesedihan sehingga harus berlinang air mata. Bahkan ada yang karena perjuangan itu begitu hebat mengatakan sampai berdarah-darah. Namun demikian, perjuangan di dalam iman tidak akan pernah sia-sia. Allah lah yang akan memampukan mengubah air mata menjadi mata air. Seperti dalam kitab Mazmur juga dikatakan, mereka yang menanam dengan jerih payah akan menuai dengan bersorak-sorai. Kita harus punya keyakinan demikian. Apapun kata orang, apapun yang kita pikirkan barangkali ya tidak bisa dimengerti orang lain. Tetapi apakah kita hanya boleh bersyukur dan bisa bersyukur ketika kita mengalami keberhasilan? Bagaimana kalau kita mengalami kekecewaan dan kegagalan? Tidak ada, nah ini harus diingat, tidak ada peristiwa seperti apapun yang tidak mempunyai pesan. Pasti ada pesan. Ketika misalnya kita disakiti hati kita oleh orang lain, bisakah kita bersyukur? Syukur aku sakit hati. Apa bisa itu? Kira-kira bisa enggak itu? Ya kita tetap bisa bersyukur. Karena dari peristiwa-peristiwa buruk itulah kita bisa belajar. Begini tuh rasanya saya disakiti itu. Pedih. Nah, ya. Sakitnya itu di sini. Ya. Kalau begitu, nah ini pelajarannya. Saya tidak akan menyakiti orang lain. Saya sudah tahu rasanya disakiti. Saya tidak akan melipat gandakan kesakitan itu kepada orang lain. Mungkin dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami kita diajar untuk berlaku sabar, untuk berlaku mengerti, untuk berlaku tabah dan lain sebagainya. Dan itu tidak selalu datang dari keberhasilan, malah sebaliknya bisa datang dari kegagalan dan kekecewaan. Maka dari itu kita bersama-sama bersyukur dengan keluarga Bapak Dito yang beberapa waktu lalu juga mengalami stroke, Pak ya. Ya, sekarang sudah bisa naik motor? Belum? Udah ya. Dulu boro-boro naik motor ya kan, pegang rokok aja bisa jatuh ya kan. Ya, tapi masih merokok Pak ya? Masih. Kalau enggak enak rokok berarti sakit. Ya. Kalau merokok itu barometernya sehat itu duduk kalau merokok itu enak. Jangan sampai nanti merokok tidak enak. Nah, saudara-saudari terkasih, seperti yang saya katakan di dalam pengantar tadi, bahwa orang yang bersyukur adalah orang yang bahagia. Dan kita akan bahagia kalau kita bisa bersyukur. Dan bahagia itu sekarang dan di sini. Jangan menunggu nanti, jangan menunggu kapan-kapan, jangan menunggu di mana. Tidak, bahagia itu sekarang dan di sini. Kita akan melewatkan masa-masa yang indah kalau kita tidak bersyukur setiap saat. Saya itu sangat terkesan dengan kata-kata Ibu
Iriana Jokowi. Ya. Ketika diwawancarai di TV, orang itu begitu lugunya. Bagaimana Bu? Bapak itu sering di ejek, dihina, difitnah, dicela. Jawabannya apa? Ya biasa saja. Jangan lupa bahagia. Itu jawabannya. Luar biasa itu. Jadi untuk kita semua ya jangan lupa bahagia itu. Dan bahagia itu adalah sekarang dan di sini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita sampaikan doa-doa permohonan.